Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang reproduksi tumbuhan Pteridophyta yang beranggotakan Dewi Rati, Ingelaras Pramudita, Lintang Ayu Saada, Nurul Maghfirah, dan Yulia Anggraini. Di sini kami akan membahas beberapa cakupan, di antaranya pengertian, ciri-ciri, struktur, habitat, reproduksi, dan klasifikasi. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta atau tumbuhan paku berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan piton yang artinya tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak-kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya, struktur tubuh tumbuhan paku. Yang pertama, akar. Bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra, yaitu terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan menjadi sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua, batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang. Mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter. Akan tetapi ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsopila dan Setia. Kemudian daun, bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk, daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil, daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Belum memperhatikan diferensiasi sel dan tidak dapat membedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Makrofil merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperhatikan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, atau jaringan stomata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab. Dan ada juga yang bersifat empifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya seperti Azolla pinnata dan Marsilea crenata. Namun, pada umumnya, tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial, yaitu tumbuhan darat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku adalah kadar air dalam tanah, kadar air dalam udara, kadar hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, perlindungan dari angina, dan perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Nah, tidak semua faktor tersebut dapat berpengaruh, tapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya. Survive tidaknya suatu tumbuhan paku di suatu areal tergantung dari ketahanan gametofitnya, apakah akan berkembang secara alami atau tidak. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh di lingkungannya masing-masing, biasanya di tempat yang lembab. Beberapa paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim, misalnya seperti di lingkungan yang panas dan lingkungan yang kering. Beberapa jenis paku dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku meletakkan dirinya tepat sesuai dengan habitatnya, yaitu tanah yang lembab, udara yang lembab, intensitas cahaya, dan sebagainya. Jarang tumbuhan paku itu hidup di luar habitatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan paku secara aseksual dan seksual. Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi tumbuhan paku ini menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Sedangkan generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora ini dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporofit atau sporogonium yang terletak di daun atau di batang tumbuhan paku. Spora haploid atau yang dilambangkan dengan huruf N yaitu protalium, sedangkan sporofitnya adalah generasi diploid yaitu tumbuhan paku. Tahapan gametofit dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan alat kelamin jantan atau enteridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Bila terjadi pembelahan sel telur oleh sperma, maka akan dihasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman paku. Setelah dewasa, sporofil dari sporofit akan menghasilkan spora yang terdapat di dalam kotak spora. Kotak spora ini akan berkumpul di dalam sorus. Siklus yang terjadi pada tumbuhan paku disebut juga pergiliran atau keturunan. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku juga dapat dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Yang selanjutnya, klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Inilah beberapa jenis dari tumbuhan paku. Yang pertama, Lycopsida. Spesies yang satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Berikut ini ciri-ciri dari tumbuhan paku yang termasuk ke dalam spesies subdivisi Lycopsida. Yang pertama, terdiri dari daun sejati, batang, dan akar, menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup. Memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat. Yang terakhir, menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Yang selanjutnya ada Sphenopsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Inilah ciri-ciri dari tanaman paku yang tergolong ke dalam spesies subdivisi Sphenopsida. Memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi, menyenangi daerah rawa yang lembab. Selanjutnya ada Pteropsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Inilah ciri-ciri tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies subdivisi Pteropsida. Yang pertama,
memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah, menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun. Penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Yang selanjutnya ada Psilopsida atau paku purba. Psilopsida merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut halus atau sering disebut akar semu, berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan paku ini ialah subdivisi Psilopsida. Ini adalah Psilotum nudum. Ciri-ciri Psilopsida paku purba yakni sebagai berikut. Hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Homospora berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil. Yang terakhir, tak mempunyai daun sejati. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.